Hari itu, 5 sahabat, Rian, Dani, Maya, Lani, dan Dira, sedang berbincang untuk merencanakan liburan mereka bersama. Namun kali ini mereka ingin menikmati liburannya dengan cara yang berbeda. Bukan di tempat wisata mainstream yang ramai pengunjung, melainkan sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, pantai-pantai tersembunyi, dan tentu saja, mitos-mitos misterius yang membelitnya. Mereka semua masih muda, penuh semangat, dan masih ingin mencari pengalaman baru yang tak terlupakan. Salah satu mitos yang paling sering diceritakan adalah bahwa siapapun yang berkunjung ke pantai selatan mengenakan pakaian berwarna hijau akan membawa sial. Namun, bagi Dira, sahabat mereka yang selalu skeptis terhadap hal-hal mistis, mitos itu hanya cerita belaka. Ia bahkan dengan sengaja mengenakan kaos hijau terang pada perjalanan ini. Jangan terlalu percaya mitos-mitos kayak gitu, guys, kata Dira dengan percaya diri, sementara yang lainnya hanya saling pandang. Kita kan mau liburan, bukan cari masalah. Lagian, gue suka banget sama warna hijau, ucap Dira. Teman-temannya hanya bisa menghela nafas melihat Dira yang sama sekali tidak percaya dengan mitos itu. Ya udah deh, terserah lo mau percaya apa enggak. Cuma kalau ada apa-apa kita gak tanggung jawab deh, jawab Dani. Mereka pun melanjutkan persiapan liburan mereka dan memastikan semuanya sudah sesuai. Tak terasa liburan panjang itu tiba, dan mereka berlima, Rian, Dani, Maya, Lani, dan Dira merasa sangat bersemangat. Mereka sudah menunggu lama untuk bisa melarikan diri dari rutinitas harian yang monoton. Dan kali ini, mereka memilih kota kecil di Jawa Tengah sebagai destinasi. Dari Jakarta, mereka menyewa mobil untuk perjalanan yang akan memakan waktu sekitar 8 jam. Hawa sejuk pedesaan dan kehidupan yang lebih santai jauh dari hiruk-pikuk ibu kota sudah cukup menarik perhatian mereka. Di dalam mobil yang mereka tumpangi, suasana penuh keceriaan. Musik yang mengalun dari speaker mobil berganti-ganti dari lagu-lagu rock nostalgia hingga lagu-lagu hits terbaru yang membuat mereka bernyanyi bersama. Tawa mereka pecah setiap kali Dani, sang penggila humor, melemparkan lelucon ringan yang tak pernah gagal membuat semuanya terbahak. Lu pada lihat deh, gue udah cari tempat liburan yang asik. Jadi tempatnya tuh kecil, tapi pantainya terkenal banget. Loh, katanya, ada mitos yang bikin orang penasaran, ujar Rian, yang duduk di kursi depan sambil mengemudi. Ah, mitos lagi, sahut Lani, yang berada di kursi belakang bersama Maya. Gue sih nggak percaya sama yang kayak gitu. Selama ada pantai, air, dan makanan enak, udah deh, gue seneng. Tapi gue penasaran sih sama mitosnya. Maya ikut menimpali, matanya berbinar. Katanya ada pantai yang dihuni sama penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul, itu kan ya? Lani tertawa sinis. Nyi Roro Kidul? Lo pada percaya gituan? Gue nggak percaya banget. Itu kan cuma cerita orang tua zaman dulu. Dira yang selama ini diam, sepertinya lebih tertarik pada topik itu. Gue sih nggak percaya kalau cuma gara-gara cerita-cerita mistis, kita jadi takut. Lagian, mitos-mitos kayak gitu cuma dibuat-buat supaya orang gak sembarangan datang aja ke tempat tertentu. Rian memutar setir mobil, memasuki jalanan yang mulai sedikit sepi, jauh dari keramaian kota besar. Emang sih, tapi katanya kalau ke pantai itu jangan pakai baju hijau, nanti bisa celaka, lanjut Rian dengan nada bercanda. Maya langsung mengernyitkan dahi. Baju hijau? Kenapa? Ada apa dengan baju hijau? Dira, yang masih asyik mengetik pesan di ponselnya, hanya mengangkat bahu. Gue sih nggak percaya. Selama gue enjoy, gue pakai apa aja juga terserah. Ia melirik kaos hijau yang dipakainya, kaos polos dengan gambar sederhana yang selalu menjadi favoritnya. Gue suka warna hijau, jadi ya gitu. Lani mendengus dan menatap Dira. Hati-hati loh, Dir. Gue denger ada yang bilang kalau sampai pakai baju hijau di pantai itu, bisa bawa petaka. Ya udah, jangan dibahas terus, ya, kata Dira, agak kesal tapi juga setengah bercanda. Kita nikmatin liburan aja. Suasana di dalam mobil kembali riang.
Tawa dan cerita mengalir begitu saja. Sementara pemandangan di luar berubah perlahan. Jalanan mulai dikelilingi pepohonan yang semakin lebat, udara semakin sejuk, dan pemandangan hijau nan subur menjulang di kiri kanan. Semakin jauh mereka pergi, semakin terasa atmosfer yang berbeda. Seperti memasuki dunia lain. Dunia yang lebih tenang dan penuh misteri. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil mereka memasuki sebuah desa kecil. Desa ini terasa seperti tersisih dari dunia modern. Jalanan yang berliku, rumah-rumah sederhana yang sebagian besar tampaknya sudah tua, dan pasar yang hanya dipenuhi oleh beberapa pedagang dengan barang-barang tradisional. Saat mereka melewati sebuah warung kopi kecil, aroma kopi yang menyegarkan langsung menyerbu indera penciuman mereka, menciptakan kehangatan di tengah suasana yang mulai terasa dingin menjelang sore. "Ini dia, kita udah hampir sampai," seru Rian, yang memegang peta. "Gak jauh lagi, Kot. Berarti bentar lagi kita nyampe di tempat yang katanya mistis itu, ya?" Lani bertanya, nada suaranya mulai lebih serius. Ia merasa ada yang ganjil di udara. Maya memandang sekeliling, tampak sedikit khawatir. "Iya, udah mulai terasa suasananya. Tempatnya sepi banget ya, kayak nggak ada orang yang keluar rumah." Mereka melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah penginapan kecil di pinggir jalan. Penginapan itu terlihat sederhana, tapi cukup nyaman. Terdiri dari beberapa kamar dengan desain tradisional yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Di depan penginapan, ada sebuah halaman yang luas dengan beberapa pohon kelapa yang menggoyangkan daunnya tertiup angin. Mereka keluar dari mobil, meregangkan badan sejenak untuk menghilangkan rasa lelah. Sambil membawa tas dan perlengkapan liburan mereka, mereka menuju pintu penginapan. Di depan penginapan, seorang pria tua duduk di kursi kayu, tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Wajahnya yang keriput memperlihatkan garis-garis usia yang mendalam, sementara matanya yang tajam mengamati mereka dengan penuh perhatian. "Hati-hati, anak-anak muda." Pria tua itu menyapa mereka dengan suara berat. "Jangan sampai ke pantai selatan dengan pakaian hijau." Semua berhenti sejenak mendengar peringatan itu. Maya dan Lani saling pandang, dan meskipun Dira cenderung tidak percaya pada hal-hal seperti ini, ia tetap merasa sedikit cemas. "Kenapa, Pak?" tanya Rian, mencoba berbasa-basi. Pria tua itu menatap Dira, yang mengenakan kaos hijau terang. "Karena di sana ada penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Dia suka mengambil yang datang dengan baju hijau. Jangan tertipu dengan kesan pantai yang indah itu. Ada sesuatu yang lebih gelap di sana, sesuatu yang menunggu." Lani langsung menggelengkan kepala, mencoba tertawa. "Mitos doang, Pak. Kami nggak percaya." Pria tua itu hanya tersenyum tipis, bibirnya kering dan tertekuk. "Hati-hati, anak-anak muda. Jaga diri baik-baik." Begitu pria itu selesai berbicara, ia kembali menundukkan kepalanya, seolah tidak ingin melanjutkan percakapan lebih lanjut. Mereka pun masuk ke penginapan dengan perasaan sedikit tidak nyaman. Namun, Dira yang tidak terlalu peduli dengan peringatan itu hanya tertawa. "Gue nggak percaya sama yang kayak gitu. Liburan ya liburan. Jangan dipikirin terus." Ia mengangkat tasnya, melangkah masuk ke dalam kamar penginapan, sementara yang lain saling pandang dengan tatapan cemas yang sulit disembunyikan. Malamnya, setelah makan malam yang sederhana, terdiri dari ikan bakar dan nasi yang hangat, mereka berkumpul di halaman belakang penginapan. Langit mulai gelap, tetapi suasana yang terlalu tenang membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rian mengeluarkan ponselnya, ingin memeriksa cuaca dan peta untuk memastikan rute besok, sementara Lani dan Maya duduk diam, melihat ke arah laut yang tampak gelap dari kejauhan. "Malam ini, rasanya aneh ya?" Maya akhirnya berkata, "Seperti ada yang mengawasi kita." Lani mengangguk pelan. "Iya, gue juga ngerasa gitu. Kayak ada yang nungguin aja." Namun, Dira hanya tersenyum dan meletakkan gelas teh hangatnya. "Gue kira lo pada berlebihan deh. Semua ini cuma perasaan doang, Kot."
Mitos-mitos kayak gitu kan gak masuk akal. Mereka pun tertawa, mencoba untuk menghilangkan ketegangan yang mulai terasa. Tetapi di balik tawa mereka, ada sesuatu yang mengendap, sebuah perasaan yang terus mengganjal, dan mereka tidak tahu apa itu. Semua hanya berharap esok hari bisa berjalan dengan normal, tanpa ada yang perlu dipikirkan lagi. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh dengan obrolan ringan dan perasaan tidak nyaman yang samar-samar menghinggapi mereka, pagi akhirnya datang dengan cahaya matahari yang mulai menyinari desa kecil itu. Suasana desa terasa lebih tenang dari biasanya, seolah dunia sedang beristirahat dari segala hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Rian, Dani, Maya, Lani, dan Dira bangun pagi dengan semangat tinggi. Meskipun suasana malam sebelumnya masih terasa sedikit membekas di hati mereka, mereka sudah mempersiapkan diri untuk berkunjung ke pantai selatan yang legendaris itu. Setelah sarapan sederhana di penginapan yang cukup lezat, nasi goreng pedas dengan telur mata sapi dan segelas teh manis, mereka melanjutkan perjalanan menuju pantai yang menurut penduduk lokal sangat terkenal, namun juga sangat misterius. Maya, yang semula tidak terlalu mempercayai mitos-mitos lokal, mulai merasa sedikit tertekan setelah peringatan dari pria tua kemarin malam. Lani yang duduk di kursi depan, mendengarkan dengan seksama segala informasi yang diberikan Rian tentang tempat itu. Meskipun ada sedikit kecemasan di wajahnya. Apa benar ya, pantai itu mistis? Gue nggak bisa berhenti mikir tentang cerita kemarin, kata Maya dengan suara pelan. Matanya masih mencari-cari tanda yang aneh di sepanjang jalan, meskipun tidak ada yang terlihat mencurigakan. Lani, yang sudah menyiapkan mental untuk menghadapi pengalaman baru, hanya mengangguk. Mudah-mudahan aja nggak ada yang aneh. Kita akan cuma pengen liburan. Dira, yang sudah lebih dulu memegang ponsel dan mendengarkan playlist favoritnya, tampaknya tidak terpengaruh. Udah deh, santai aja. Gue nggak percaya sama mitos-mitos kayak gitu. Namun, saat mereka mulai melaju lebih jauh ke luar kota, suasana mulai berubah. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi oleh pepohonan yang hijau dan rimbun kini berubah menjadi lebih gelap. Tanah yang gersang mulai mendominasi sepanjang perjalanan, dan angin yang sebelumnya sepo-sepo kini terasa lebih kencang. Bau asin laut mulai terasa lebih kuat, tetapi di balik keindahan alam itu, ada sesuatu yang lebih gelap yang merayap perlahan ke dalam hati mereka. Pohon-pohon kelapa yang berdiri tegak di sepanjang jalan tampak melengkung aneh, seakan mengarah ke arah pantai seperti memberi petunjuk. Matahari yang bersinar terik pun mulai tertutup awan, menciptakan suasana yang suram dan penuh misteri. Tiba-tiba, mereka melewati sebuah tikungan besar. Di depan mereka, sebuah jalan sempit yang mengarah langsung ke pantai terbentang. Ini dia, guys, pantai yang terkenal itu, kata Rian sambil memacu mobil sedikit lebih cepat. Namun, begitu mobil mereka tiba di ujung jalan, pemandangan yang terbentang di depan mata mereka tidak seperti yang dibayangkan. Pantai itu tampak sepi, sangat sepi. Tidak ada wisatawan, hanya ada deburan ombak besar yang menghantam pantai. Pasir putih yang biasanya menjadi daya tarik wisata, kini tampak kosong dan suram. Laut yang luas membentang dengan ombak yang lebih besar dari biasanya, seakan menantang mereka untuk mendekat. Maya yang merasa agak cemas melirik ke sekitar. Kok nggak ada orang? Ya, tanyanya pelan. Biasanya tempat kayak gini pasti ramai pengunjung. Lani yang duduk di sampingnya mengamati dengan seksama. Ini pasti karena cuaca, deh. Tapi emang agak mencekam ya. Udahlah, kita coba jalan-jalan aja, yuk. Mereka pun turun dari mobil dan mulai berjalan menuju pantai. Suara ombak yang menghempas ke pantai seperti menjadi latar belakang yang menegangkan. Langit yang mulai gelap mendung menambah ketegangan yang perlahan mulai menguasai mereka. Angin laut yang tadinya terasa sejuk kini terasa dingin, menembus pakaian mereka, membuat bulu kuduk mereka sedikit berdiri. Di dekat bibir pantai, ada sebuah batu besar yang tampaknya sudah ada sejak lama. Batu itu tertutup lumut dan terlihat sangat tua, seolah menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Mereka berhenti sejenak di sana, memandang laut yang luas, namun ada sesuatu yang mengganjal di benak mereka.
seakan ada yang mengawasi, meskipun tak ada seorang pun di sekitar. Enaknya kita foto-foto dulu. Yuk, ajak Rian, berusaha mencairkan suasana. Ia mengambil ponselnya, dan mulai mengarahkan kamera untuk memotret pemandangan pantai yang sepi. Namun, saat itu juga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin yang sebelumnya terasa biasa tiba-tiba menguat dengan sangat cepat, membuat mereka terhuyung ke belakang. Maya menjerit pelan, memegang topinya yang hampir terbang. Lani yang berada di sisi Rian, merasa angin itu semakin menggila, dan suasana sekitar tiba-tiba terasa sangat berat, seolah dunia sedang berputar melawan mereka. Dira, yang sebelumnya tidak peduli dengan segala mitos, mulai merasakan ketegangan yang berbeda. "Apa-apaan nih?" ucapnya dengan nada serius. Matanya mulai berkeliling mencari sesuatu yang tak tampak. Di tengah kekacauan kecil itu, tiba-tiba mereka semua mendengar suara sama. Suara itu datang dari arah laut. Nyanyian lirih yang terdengar seperti lantunan melodi yang sangat indah, namun aneh dan tidak menyenangkan. Maya menoleh ke arah suara itu, dan apa yang ia lihat membuat hatinya berdegup kencang. Di kejauhan, di tengah-tengah ombak yang menderu, tampak sebuah sosok. Sebuah siluet seorang wanita bergaun hijau yang sangat cantik. Rambut panjangnya mengembang tertiup angin laut. Dia berdiri tegak di tengah lautan yang bergelora, tak terpengaruh oleh ombak besar yang menghempas. "Ria, Lani, lihat itu!" seru Maya. Suaranya bergetar. Ada seseorang di sana. Semua mata mereka menatap ke arah sosok itu. Namun hanya dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja, seperti tersapu ombak. "Mungkin itu cuma bayangan," kata Dani, mencoba mengalihkan ketegangan. "Enggak mungkin. Gue jelas lihat dia," jawab Maya dengan suara gemetar. Itu pasti Nyi Roro Kidul." Suasana semakin mencekam. Rian mencoba tersenyum, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun senyumannya terasa paksa. "Tenang, guys. Mungkin cuma ilusi karena ombak. Udah, yuk kita lanjut." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, angin kembali bertiup kencang. Laut yang semula tenang tiba-tiba bergelora dengan ombak besar yang menggulung, dan mereka semua merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah alam semesta sedang memberontak. Lani yang sebelumnya selalu tenang kini merasa panik. "Udah, ayo balik. Ini nggak beres," serunya, mulai mundur ke arah mobil. Dira yang tadinya masih meremehkan semua hal mistis, kini tampak terguncang. "Maya bener, ada yang gak beres di sini," katanya, matanya mulai gelisah. "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, ombak besar yang tiba-tiba datang dengan cepat menghantam mereka. Semua berteriak, berlari menghindar dan meninggalkan pantai itu. Rian, Dani, Maya, Lani, dan Dira berjalan tergesa-gesa menuju mobil mereka. Angin yang sebelumnya biasa saja kini menjadi semakin kencang, menciptakan suara gaduh yang hampir menutupi percakapan mereka. Suasana menjadi semakin mencekam, seakan dunia mengerang menahan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Laut yang luas dan ombak yang besar seakan bersatu, membentuk tembok raksasa yang menghalangi jalan mereka pulang. "Jangan berhenti, ayo!" seru Lani dengan panik, berlari lebih cepat menuju mobil. Maya, yang sedikit tertinggal di belakang, melihat ke arah laut sekali lagi, memastikan tidak ada lagi sosok wanita bergaun hijau yang muncul. Namun, perasaan tidak nyaman terus merayap ke dalam dirinya, seolah-olah matahari yang terbenam di ufuk barat hanyalah tirai yang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Tiba-tiba, Dira berhenti. Kaos hijau yang ia kenakan tampak bergetar tertiup angin, dan seiring dengan angin yang bertiup lebih kencang, ia merasa seolah ada yang menariknya kembali ke laut. Ada bisikan yang lembut, seperti suara angin yang berusaha menyampaikan pesan. "Dir, jangan!" seru Dani, menyadari bahwa Dira tidak bergerak dan malah menatap kosong ke arah laut. Dira berdiri terpaku, matanya kosong, dan tubuhnya seolah terhipnotis oleh sesuatu yang tak tampak. "Ada yang manggil gue," kata Dira. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Apa?"
Tanya Rian. Langkahnya terhenti saat melihat temannya terdiam. Suara Dira semakin pelan. Dan sepertinya itu bukan suara Dira yang biasa mereka kenal. Ada sesuatu di laut. Dia bilang. Aku harus ikut-ikut bersamanya. Semua teman-temannya terdiam. Jantung mereka berdegup kencang. Dira, ayo kita pergi dari sini. Maya berlari menuju Dira. Namun saat ia meraih tangannya, Dira menoleh dengan tatapan kosong yang semakin menakutkan. Aku harus pergi. Dira berkata pelan. Namun suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Aku harus pergi dengan dia. Maya yang sudah cemas melihat perubahan pada Dira segera menariknya dengan keras. Tidak, Dira, kamu gak bisa seperti ini. Tapi Dira menahan tangan Maya dengan kekuatan yang tak terduga. Ia menatap sahabatnya, namun matanya kosong dan jauh, seakan tidak mengenali siapa yang ada di depannya. Tolong, jangan, kata Lani dengan suara gemetar. Dira, lo harus sadar. Maya, Lani, dan Rian akhirnya menarik Dira dengan paksa. Namun semakin mereka berusaha menjauhkan Dira dari pantai, semakin keras angin bertiup, seakan alam semesta mencoba mencegah mereka. Laut di belakang mereka bergelora lebih dahsyat, seakan menggulung segala usaha mereka untuk pergi. Tiba-tiba, ombak besar datang menghantam, memaksa mereka jatuh ke tanah. Semua terjatuh di pasir, dan suara deburan ombak terdengar seperti suara teriakan yang sangat jauh. Lani menutup telinganya, tetapi suara itu tetap menghantui. Ketika ombak surut, mereka bangun dengan cepat. Dira terkulai lemas di pasir, matanya terpejam, tubuhnya tidak bergerak. Maya, yang panik, segera mendekat dan memeriksa nadi Dira. Dira, bangun, serunya, mencoba mengguncang tubuh temannya. Namun, Dira hanya terdiam, tak ada tanda-tanda kehidupan. Wajahnya pucat, seakan kehilangan segala semangat hidup. Kenapa dia bisa begitu? Tanya Lani dengan suara gemetar. Apa yang terjadi sama Dira? Rian merasakan ada yang sangat tidak beres. Mungkin dia kena pengaruh mitos itu. Ada yang bilang kalau lo pakai baju hijau, lo bisa jadi korban Nyi Roro Kidul. Jangan ngomong kayak gitu. Maya membentak, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di dalam dirinya. Tapi ini nggak mungkin. Suasana semakin sunyi dan menegangkan. Mereka berusaha menenangkan diri. Meski perasaan takut semakin menguasai mereka, angin masih berhembus kencang, dan laut di belakang mereka terus bergelora seperti menunggu sesuatu. Mereka segera membawa Dira ke penginapan, dan tanpa menunggu lama mereka semua membereskan barang-barang dan bergegas untuk membawa Dira ke rumah sakit. Tidak peduli bahwa sebenarnya liburan mereka masih beberapa hari di sana. Yang penting Dira bisa terselamatkan. Dira masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka segera membawanya kembali ke kota, mencoba mendapatkan bantuan medis, namun tubuh Dira tetap seperti kehilangan segala kehidupan, terbaring lemah di rumah sakit. Maya yang sering mendampingi Dira di rumah sakit merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari temannya. Ada bagian dari diri Dira yang seolah terambil. Entah bagaimana, ia sering terbangun di tengah malam, merasakan angin dingin yang tiba-tiba datang, atau mendengar bisikan samar yang mengatakan, dia akan kembali. Lani dan Rian yang awalnya berusaha melupakan peristiwa itu, akhirnya mulai percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar mitos. Mereka seringkali melihat hal-hal aneh yang tidak bisa mereka jelaskan. Beberapa kali, mereka merasakan bayangan di sudut mata mereka, atau mendengar suara gelak tawa yang terdengar begitu asing dan mengerikan. 3 bulan setelah kejadian itu, Dira tiba-tiba bangun dari tidurnya yang panjang. Namun dia bukanlah Dira yang mereka kenal. Matanya yang kosong, suaranya yang tidak lagi familiar, membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dira mengaku bahwa dia telah pergi ke tempat yang sangat jauh, ke sebuah dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dia menungguku, kata Dira dengan suara yang bukan miliknya. Nyi Roro Kidul, dia bilang aku akan kembali ke tempat yang sebenarnya.
Dari situlah, mereka mulai memahami bahwa mitos itu bukanlah sekadar cerita, dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mempengaruhi takdir mereka. Mereka mulai menjauhi pantai selatan, namun setiap kali angin laut bertiup kencang, mereka tak bisa menghindari perasaan seolah sesuatu sedang mengawasi mereka. Sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka hindari lagi. Beberapa orang di desa itu mengisahkan bahwa sesekali, di tengah malam yang gelap, akan ada sosok seorang wanita cantik bergaun hijau yang muncul di tepi pantai, menunggu mereka yang mengenakan pakaian hijau untuk kembali. Dan, pada akhirnya, para sahabat itu mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak bisa mereka pahami, hal-hal yang lebih besar dari dunia yang mereka ketahui, yang terhubung dengan kekuatan laut dan mitos-mitos yang mungkin bukan hanya sekadar cerita belaka. Sedangkan Dira akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa setelah perilakunya semakin memburuk, ia terus-terusan meracau dengan aneh. Dokter yang menanganinya tidak bisa menemukan penjelasan medis untuk kondisinya. Dia sepertinya mengalami trauma berat, kata salah satu dokter kepada ibunya. Tapi yang aneh, dia terus menyebut sesuatu yang tidak masuk akal. Tentang laut, tentang sosok wanita, tentang penguasa. Setiap kali ada orang yang menyebut pantai atau laut di depannya, Dira akan berteriak-teriak histeris, menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Kadang, ia bernyanyi dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Suaranya pelan tetapi penuh dengan nada yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Suatu malam, seorang perawat yang berjaga di luar kamarnya mendengar suara aneh. Ketika ia mengintip melalui jendela kecil di pintu kamar, ia melihat Dira berdiri di tengah ruangan, menari perlahan dengan gerakan yang mengalir seperti ombak. Di wajahnya, ada senyum yang aneh, bukan senyum manusiawi, melainkan sesuatu yang terasa asing dan menakutkan. "Dira, kamu baik-baik saja?" tanya perawat itu dengan ragu. Dira berhenti menari dan menatap lurus ke arah pintu. "Dia sudah datang," katanya pelan, suaranya serak. Dia bilang aku tidak perlu menunggu lama lagi. Esok paginya, Dira ditemukan berdiri di sudut kamar dengan gaun hijau yang tidak diketahui dari mana asalnya. Matanya tertutup, dan bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik pada seseorang yang hanya bisa dilihatnya. Bagi keluarganya, bagi sahabat-sahabatnya, Dira bukan lagi Dira. Ia adalah sosok yang diambil oleh laut, oleh sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap dari yang bisa mereka pahami. Di suatu tempat, jauh di tengah lautan, terdengar suara tawa lembut yang melayang bersama angin. Suara itu seakan mengisyaratkan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan Dira, ia hanyalah salah satu dari banyak jiwa yang dipanggil oleh sang penguasa Laut Selatan.